Baiklah, saya akan menjawab untuk soal terakhir, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 metode screening secara in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti malaria. Baiklah, yang pertama yaitu HTS atau High Throughput Screening. Nah, screening berkualitas tinggi adalah kayak sistem pengujian yang digunakan untuk menapis atau seleksi aktivitas ratusan atau ribuan ekstrak tanaman obat, atau kayak obat yang sudah kemudian didapatkan informasi obat mana gitu. Sampel mana yang berkhasiat sebagai obat terhadap subjek atau sampel yang screeningkan tadi. Nah, pada malaria dilakukan uji HTS berbasis sel. Yang mana tuh kayak sel Plasmodium, terus tuh di screeningkan gitu dengan berbagai macam senyawa obat, bahkan tumbuhan, dengan tujuan menemukan senyawa yang berpotensi sebagai anti malaria. Dengan menghambat pertumbuhan dari bakteri penyebab malaria, yaitu Plasmodium gitu. Nah, yang kedua itu ada HRP2, merupakan atau histidin alami dan protein kaya alanin yang terlokalisasi di beberapa kompartemen sel termasuk sitoplasma. Terus falciparum, jumlah HRV2 yang ditemukan terkait dengan perkembangan dan proliferasi parasit, dan oleh karena itu sangat cocok untuk mencerminkan penghambatan pertumbuhan sebagai ukuran kerentanan obat. Jadi uji HRP2 ini lebih sensitif daripada uji aktivitas anti malaria in vitro lainnya gitu. Metode HRP2 ini juga membutuhkan lebih sedikit alat teknis. Terus pelaksanaannya mudah dan tepat juga, terutama jika dilakukan pada banyak sampel dan sangat cocok gitu. Nah, yang terakhir itu ada LDH atau uji laktat dehidrogenase, bertujuan untuk mengetahui apakah kayak sampel tanaman ini mempunyai khasiat sebagai anti malaria, dan pengukuran kadar laktat apa enggak itu. Pengukuran kadar laktat dihidrogenase atau LDH ini dilakukan sebagai indikator anti malaria. Jadi apabila suatu sampel tanaman dapat menurunkan kadar laktat dihidrogenase, maka sampel tanaman tersebut memiliki khasiat untuk potensinya sebagai anti malaria gitu. Pada uji laktat ini terdapat 3 prosedur nih, yaitu yang pertama itu ada fraksinasi T diversifolia, lalu akan lanjut ke dalam tahap kultur Plasmodium falciparum, dan yang terakhir itu ada tahap pengukuran laktat dihidrogenase. Nah, tiga tahap ini sudah nih dilakukan. Dari sini tuh kita akan diketahui apakah sampel tanaman memiliki khasiat sebagai anti malaria atau enggak gitu. Baiklah, sekian jawaban dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.